Sudah saatnya gue balik lagi nyinyirin anime review ala-ala suka-suka gue. Anime apa yang mau gue nyinyirin tentu adalah adaptasi anime Cinderella Grey. Lebih spesifik kita ngomongin adaptasi anime Cinderella Grey Second Cour nih. Mungkin apa ya, kayak ada beberapa hal tambahan yang pengen gue omongin di video kali ini, spesifik ke hal yang ada di Second Cour yang kagak gue omongin di video review pertama gue yang itu fokusnya review First Cour. Kalau lu pengen merhatiin nyinyiran gue ke anime Cinderella Grey First Cour, lu bisa klik di pojok kanan atas inilah ya. Adaptasi anime Cinderella Grey ini salah satu anime yang paling gue suka di tahun 2025 ini sebagai fans Uma Musume. Dan di video ini gue punya nyinyiran tertentu ke adaptasi animenya karena ada beberapa hal yang gue rasa kurang, tapi overall experience gue suka banget dan gue ngerasa ini anime yang bagus banget. Jadi gitu dah. Tapi gitu aja langsung deh, gak usah basa-basi lagi dah. Langsung gue mulai reviewnya. Oh ya, video ini ada spoiler anime Cinderella Grey gitu. Jadi kalau misalnya lo belum tonton, coba tonton. Dan sama gue mau review ceritanya sih. Kan Cour ini ngadaptasi cerita 3 G1 race. Pertama, Akiko Kasho yang ngasih spotlight buat Super Creek memenangkan balapan tersebut. Ada Japan Cup yang nge-highlight Oguri ikut balapan Uma Musume tingkat internasional gimana dengan karakter yang gila banget namanya Obey Your Master menjadi pemenang Japan Cup. Dan terakhir Arima Kinen race penutup akhir tahun dan konklusi rivalry Oguri Cup versus Tamamo Cross yang dimenangkan Oguri Cup. Dan Tamamo Cross pulang kampung yang di ARL-nya itu ya Arima Kinen itu balapan terakhir dia, yang habis itu dia pensiun dari balap kuda. Tentu ada beberapa race lainnya kayak race Fujimasa March di Kasamatsu yang gue nggak expect diadaptasi karena itu side story. Dan juga penutup season ini yaitu reveal Inari One belum pindah ke Trasen. Overall gue suka sih sama cara animenya ngadaptasi ceritanya dari awal sampai akhir, dan tutup dengan reveal Inari One itu bagus, kayak ngasih tahu cerita lanjutannya gimana gitu. Jadi teaser tipis-tipis karena Inari One ini bakal jadi karakter penting yang which dia itu bagian dari Heisei Big Three bareng Oguri dan Creek. Mungkin poin plusnya buat gue di cerita ini adalah mereka ngadaptasi side story dan dimasukin ke anime di tempat yang proper yang gue suka. Premier Cour 2 itu dikasih lihat race March di Kasamatsu yang gue nggak expect samsak, dan juga backstory Tamamo Cross ketemu Komi si pelatihnya juga dimasukin ke anime yang kedua itu lagi-lagi kagak gue expect. Jadi gitu deh, buat overall adaptasi cerita gue kagak ada komplain samsak, gue suka banget tetep lah. Dan emang cerita Uma Musume ini bagi gue emang pakem, gak bisa diotak-atik banget sih buat elemen ceritanya gitu. Mungkin elemen storytellingnya bisa diotak-atik, tapi kalau misalnya cerita kagak boleh karena kayak bisa aja kayak nge-disrespect skena balap kudanya. Langsung perlu gue akuin dia ya, Uma Musume ini salah satu franchise anime yang tiap kali gue nonton itu pasti ada nangisnya. I mean Cinderella Grey ini di bagainya gue udah dibikin nangis terharu, dan gue nonton animenya juga ya ada beberapa bagian yang dibikin nangis terharu juga sih. Jadi kayak ya segila itu sih ceritanya buat gue ya, yang ngebikin gue ada personal attachment banget sih ke cerita ini anime dan juga karakternya. Dan ngomongin karakternya itu juga yang pengen gue nyinyirin di bagian berikutnya. Beberapa hal yang gue rasa udah gue omongin di video gue nyinyirin Cour pertama sih tentang karakter ini sama ceritanya, tapi ya pengen gue perdalam aja sih, dan gue pengen ngomongin ulang juga sih di sini terutama bagian karakternya, dan mungkin ya karakter nyambung sama segmen sebelumnya juga. Jujur rasanya menarik karena vibes cerita yang lebih serius, dikasih karakterisasi Uma yang berbeda drastis dari project Uma lainnya, terutama dari game. Dan gue suka banget sama hal itu karena apa ya, game dia tuh condong ngejual waifu cute lah buat gimmicknya, kayak Oguri tukang makan misalnya, terus Creek yang main Gugu Gaga Baby lah, sama Tamamo Cross bocil Sunda. I mean di Stingray gimmick lucu-lucuan waifu itu masih ada semua di karakternya, cuman karakterisasinya lebih diperdalam gitu. Jadi orang-orang gak ngeliat sisi waifu cute-cute-nya doang, diperdalamnya juga ngambil referensi dari hal yang udah ada di project Uma lainnya kayak di game ya, sama tentu juga ngambil referensi dari apa yang terjadi di dunia nyatanya. Hasilnya ya karakter yang muncul di Cinderella Grey ini. Untuk ngomongin karakter lagi-lagi ya, nama karakternya yang ini nitpick gitu. Nama karakter yang gue maksud ya karakter yang kagak dapat lisensi gitu, jadi mereka harus ngotak-ngatik lagi gitu loh namanya gimana. Tapi walaupun begitu gue gak masalah amat sama hal ini, karena tetap penulisan karakter dan cara karakter yang gak dapat lisensi dipakai di dalam cerita juga tetap kerasa bagus ya. Kayak Obey Your Master itu salah satu karakter yang kagak dapat lisensi ya. I mean ya dunia nyatanya tuh udah Amerika gitu, jadi lisensinya ribet kan. Tapi Obey Your Master ini salah satu karakter yang nyuri spotlight gua di Cour 2 Cinderella Grey ini, yang dia juga sih nyuri spotlight banget pas gua baca manga. Jadi gitu deh buat review karakter, gue suka karakterisasi Cinderella Grey ini gimana.
dan orang-orang jadi kagak ngeliat sisi waifu cute-cute-nya doang aja gitu, tapi sisi lainnya ditunjukin juga. Terus bagian yang paling gue kritisin dan paling gue jijirin banget adalah visual dan animasinya. Tetap gue ada perasaan conflicted banget sama visual dan animasi di anime. Problemnya bagi gue ada penurunan dan ngasih feel anime ini visual dan animasinya nggak konsisten, which yang jadi minusnya bagi gue. Misalnya ada beberapa bagian yang pakai 3D CGI itu kelihatan kagak rapi, yang ngebikin 3D CGI-nya kagak nyaru lah. Tapi walaupun gue ngerasa overall adaptasi animenya buat ngomongin visual sama animasi fine-fine aja, gue mau nyebut aspek visual dan animasi ini anime main aman banget karena banyak banget rekreasi panel manga yang terlalu 1:1 dan gak nge-expand dan ngasih hal baru yang cuma bisa didapatkan di medium animasi. Tapi ya di saat bersamaan juga pas dibutuhkan buat pop off itu banyak banget momen yang nyala gitu, pop off banget mainan visual dan animasinya. Entah itu pas bagian karakter acting lucu-lucuan di saat momen santainya atau pas race-nya juga ada gitu, dan tiap kali pop off itu perlu gua akuin ngena banget buat mainan gituan ya, ngasih feel nge-expand yang hal yang udah ada di source materialnya jadi lebih ngena di medium animasi. Man, momen itu kayak 50-50 banget gitu loh. Mungkin bahasa lebaynya buat gue visual dan animasi ini anime ekonomis kali ya. Standar anime 2 core gue nggak tahu dah itu lebay banget sih analogi gue. Karena gue mau nyebutin Cinderella Grey ini visual dan animasinya aman banget itu sebenarnya nggak salah tapi nggak bener juga. Tapi di satu sisi gue mau nyebutin Cinderella Grey ini kotak ngatik juga sebenarnya bener tapi nggak bener juga. Makanya gue konflik kalau kita ngomongin visual dan animasinya. Dan hal ini karena ya gue punya ekspektasi tertentu gitu. Gue pengen lebih aja. Gue nggak expect visual dan animasinya segila movie Beginning of New Era karena itu movie yang beda sikon produksinya juga. Cuman gue pengen lebih konsisten aja visual sama animasinya dan mungkin bisa lebih bagus gitu loh, sama lebih berani mainan aneh-aneh ya, karena ada gitu bagian yang berani mainan aneh-aneh. Cuman gue rasanya pengen lebih banyak aja sih mainan gituan ya. Ujungnya apa ya, ini kasus yang gue pengen lebih bagus aja dan gue rasa dengan situasi yang lebih ideal kalau adaptasi anime dapat lanjutan, gue ngarep aspek visual dan animasinya bisa lebih bagus aja. Ya udah overall visual dan animasinya bagus gitu bagi gue ya, masih aman lah buat anime 2 core, masih bagus lah gitu. Mungkin ya standar tapi kagak, tapi standar tapi kagak, gue gak tahu dah. Mungkin ini ekspektasi gue pribadi aja sih, pengen lebih bagus dan mungkin serakah, cuma ya gitu deh. Anyway, buat penutup ya dari segala hal nyinyiran gue ini ngomongin Cinderella Grey secara keseluruhan dari core pertama sampai tamatnya di core 2 season pertama ini, doain aja ya lanjut season 2. Ini anime yang gue kasih rating 9,5 dari 10. Mungkin aneh kali ya gue kasih rating yang relatif tinggi gitu, apalagi gue orang yang beranggapan kalau anime itu harus banget di carry animasi karena appeal anime yaitu visual sama animasinya, dan opini gue menyangkut visual dan animasi di segmen sebelumnya juga ya dan bertolak belakang sama opini gue yang itu tadi. Cuman gini ya, justifikasi gue masih berani ngasih 9,5 dari 10 adalah cara mereka mengkombinasikan hal yang udah ada di franchise Uma Musume gitu, yang jadi referensinya, yang itu dari manganya, yang itu dari gamenya, yang itu juga dari balap kuda di dunia nyata, itu dikombinasikan dengan bagus. Kayak referensi balap kuda dunia nyatanya banyak detail-detail kecil yang diselipin yang bikin gue nyari sejarah balap kudanya itu gimana kejadiannya dan ngebikin gue jadi ngikutin balap kuda sekarang ini. Terus juga nggak expand karakterisasi Uma yang udah ada di game ya, jadi diperdalam buat karakter yang nongol di ini series juga gitu loh, dan itu semua dikombinasikan di series ini dan hasilnya ya udah Uma Musume Cinderella Grey ini yang gue suka banget. Mungkin eksekusinya yang gue bilang tadi bisa kritisin bisa lebih baik gitu, terutama aspek visual dan animasi yang itu menyangkut sama cara penyampaian ceritanya bisa lebih baik karena udah gue nyijirin bolak-balik. Cuman buat apa ya, adaptasi anime yang berusaha nunjukin poin kuat dari source material, yang entah source material itu adalah manganya atau game ya atau balap kuda dunia nyatanya, ini anime menyampaikan pesan tersebut dengan baik buat gue dan ngasih impact yang gede buat gue pribadi gitu. Cara pesan tersebut disampaikan bisa lebih baik tapi pesan yang disampaikan di ceritanya masih ngena banget buat gue, makanya gue ngasih rating yang relatif tinggi. Dan gitu aja deh buat review Uma Musume Cinderella Grey. See you on next season Cinderella Grey kalau dapat lanjutan atau mungkin movie lain gitu, movie baru Uma Musume, short series baru atau adaptasi anime Star Blossom atau project anime Uma Musume lainnya, gue nggak tahu dah, movie Ace Rudolph Mr. CB. Tapi yang jelas ya teori dongo gue saya game sadar gitu
gitu. Uma Musume adalah barang yang panas banget dan di mana-mana. Jadi gue yakin banget Cinderella Grey cepat atau lambat bakal diumumkan, dapat lanjutannya, dapat sequelnya, dan juga bakal ada anime Uma Musume yang lainnya juga sih. Dan di saat ada anime Uma Musume nongol, di saat itu juga gue nongol gitu loh, karena ya gue suka sama project Uma Musume secara keseluruhan sih. Mungkin yang paling maksud gue sama gamenya sih, game gacha, karena gue rada gimana gitu sama game gacha. Jadi ya udah gitu aja deh, anime Uma Musume Cinderella Grey 9,5 dari 10 udah gitu aja. Bye.